Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maka Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, seluruh jemaah salat maghrib dan jemaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah. Pada malam ini kita kaji tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena kita sudah berada 15 Sya'ban, malam ke-16. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terletak di antara dua bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan. Rajab udah lewat, Sya'ban pertengahan, 2 pekan lagi masuk Ramadan. Salah satu keistimewaan yang terjadi pada bulan Sya'ban ini, yang pertama, terjadinya peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di waktu Nabi dulu hijrah ke Madinah, beliau sholat menghadap Masjidil Aqsa, Palestina. Dihitung-hitung Nabi hijrah itu 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. 17 bulan. Nabi 17 bulan salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Aqsa Palestina itu pernah umat Islam berkiblat ke sana. Ya. Ini bagian dari strategi dakwah barangkali, supaya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mau masuk Islam. Ternyata berhasil. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sebetulnya sangat senang kalau kiblat itu ke Haram, bukan ke Palestina, ke Ka'bah, bukan ke Aqsa. Nah, ini Allah jelaskan di surah Al-Baqarah 144. Kita baca dulu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat engkau Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Nabi sholat begini lebih kurang. Biasanya tunduknya Nabi, tapi ini rupanya Allah mengetahuinya. Maksudnya
supaya falanuwallinannaka qiblatan tarda, supaya kami palingkan kau kembali ke kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Balik kanan Nabi langsung. Karena ini lagi sholat ini, sholat zuhur di Madinah, di rumah sahabatnya Nuaim. 2 rakaat menghadap Masjid Aqsa. Turun ayat, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, balik kanan. Sehingga sholat zuhur itu dikerjakan Nabi 2 rakaat menghadap Aqsa, 2 rakaat menghadap Haram. Dan rumah tempat sholat Nabi itu dipugarlah menjadi masjid dan dinamakanlah dengan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Namanya sebetulnya kiblatnya tetap satu, cuman namanya itu dibuat karena mengenang peristiwa ini. Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum qibla wa wujuhakum syatra, maka di mana saja pun kamu berada mengerjakan salat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari situ enggak berubah-berubah lagi kiblat tuh, Pak. Bahkan solat menghadap kiblat ini bahagian daripada syarat sah solat. Tidak sah solatnya kalau tidak menghadap kiblat. Kecuali orang yang lagi uzur, sakit, nggak bisa lagi menghadap kiblat karena dia sudah solatnya pun terlentak. Atau orang yang lagi musafir di atas kendaraan, nggak mungkin pula bus yang ditumpanginya menghadap kiblat. Atau orang yang lagi syiddatul khauf, solat dalam keadaan ketakutan, nampaknya di depannya ada sudah ular mau menggigitnya, lari dia sehingga bisa saja membelakangi kiblat. Sudah di tempat yang aman baru dia ngadap kiblat balik solat, syiddatul khauf. Atau solat orang yang lagi dalam peperangan, itu enggak tentu lagi kiblatnya itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, inilah satu. Memang ulama membagi kiblat ini ada 3 ini. Ada kiblatnya mata ke tempat sujud, kiblatnya dada ke Ka'bah, kiblatnya hati kepada Allah. Saya ulangi ya, kiblatnya mata tempat sujud. Jadi kiblatnya dada ini harus menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya hati kepada Allah. Mudah-mudahan kalau 3 kiblat ini bisa kita jaga, solat kita pun menjadi sempurna. Memang banyak cara untuk menjadikan solat yang berkualitas nih. Pertama inilah menjaga kiblat yang 3. Yang kedua menjaga waktu. Aqimis sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Kata Nabi, solat di awal waktu lebih afdal daripada solat 70 derajat. 70 derajat. Dari waktunya udah naik solat 70.
Salat berjamaah naik lagi 27 derajat. Salat di masjid naik lagi berapa derajat? Ini nengok masjidnya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Masjid Aqsa 500. Kalau di Masjid Jami Al-Ikhlas 25. Dari masjidnya dapat 25, jamaahnya dapat 27, di awal waktu 70. Wah, dapat semua. Dah, itu yang kedua, meningkatkan kualitas solat nih. Yang ketiga, menyempurnakan solat wajib itu dengan solat sunat. Karena nanti kata Nabi begini, di akhirat disuruh Allah lah malaikat memeriksa solat kita. Periksa solatnya, periksa. Ada yang tinggal, ada ya Allah. Ada yang kurang, ada. Periksa solat sunatnya, periksa. Ada salat sunnahnya, ada. Tatimmuna biha mana qasa minal faridah. Sempurnakanlah dengan solat-solat sunatnya itu kekurangan solat fardunya. Mana tahu berdirinya enggak becus, atau rukuknya kayak keledai, atau sujudnya kayak onta golek, atau duduknya kayak duduk setan, atau Fatihahnya alhamdulillahi rabbil alamin, baca ayatnya isa sulsilatil ardu silsalah, ayat kedua tummalatui alunna. Kurang sempurnalah solat tadi, maka diambillah solat-solat rawatib, disempurnakanlah solat itu. Iyalah. Iya, Kemudian inilah kelebihan pertama pada bulan Sya'ban ini, kiranya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah solat kita. Sebab Pak Fir, dalam Al-Quran, mohon maaf, tidak ada perintah if'alis sholah, kerjakan sholat, nggak ada. Yang ada aqimus sholah, akim, bukan kerjakan tapi tegakkan. Apa bedanya? Apa bedanya mengerjakan solat dengan mendirikan solat? Di Quran aqimis sholah wa aqimus sholah alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunas sholah. Tetap akim. Dirikan, bukan kerjakan. Enggak begitu dah. Kalau ngerjakan Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai. Itu sudah mengerjakan namanya itu. Karena solat itu mulai dengan takbir, diakhiri salam, dengan syarat rukun tertentu. Kalau dia sudah kerjakan, mengerjakan solatlah. Tapi maunya Allah jangan cuma dikerjakan, maunya Allah didirikan. Di mana solat didirikan? Di mana? Oh, di masjid lah, bukan. Di masjid ini namanya pun masjid, hanya tempat saja, tempat mendirikan. Di mana didirikan, Bu? Di dalam diri kita. Dirikanlah solat itu dalam dirimu,
sehingga aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa sambungnya? Hah? Apa sambungnya? Lupa ya. Dirikanlah solat. Solat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dari dirinya, berarti didirikan dalam diri kita. Itu. Bukan didirikan di kantor, bukan didirikan di masjid, bukan didirikan di musola, tapi dirikanlah solat itu dalam dirimu. Dah, itulah dulu. Kemudian di samping itu, jadi tidak cuman manfaatnya dicegah dari perbuatan keji mungkar, bahkan diteruskan lagi ya. Solat itu adalah pertama dipardukan. Yang kedua kata Nabi pertama ditanya kalau mati. Ya, belum ditanya puasa, zakat, haji belum. Solat dulu diselesaikan. Baru ditimbang. Yang paling berat timbangan amal solat. Maka anehlah kalau ada orang puasa tapi tak solat. Ada enggak kira-kira? Hah? Dia puasa tapi tak solat. Ada? Itu orang aneh itu. Aneh. Lebih aneh lagi wirid tapi tak solat. Wirid itu kan sunat itu ya. Solat wajib. Tapi yang paling aneh, wirid tidak, solat pun tidak. Habalim minallahnya pun tidak solat. Ya, wiridnya pun atau silaturahimnya habalim minan nasnya tidak. Selesailah. Padahal solat itulah tiangnya agama. Ketiga, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nabi mi'raj ketemu Allah. Orang beriman kalau mau ketemu Allah apa? Salat. Ya. Baca balik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau kamu mau ketemu Allah, kerjakan amal soleh. Amal soleh apa yang paling tinggi? Ada dua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Mohonkan kamu kepada Allah dengan sabar dan solat. Jadi lebih tingginya sabar dari solat. Bahkan kalau ada orang solat nggak sabar, batal solatnya. Nggak sabar dia nunggu imam tuh salam dia duluan. Orang puasa nggak ada sabarnya, batal puasanya. Nggak sabar dia nunggu iklan di TV, ditokannya sirup kurnia tuh. Orang haji tidak sabar, batal hajinya. Tak sabar dia satu malam di padang Arafah, di atas ambal, di bawahnya kerikil. Pulang dia ke hotel, di hotel dia bersenang-senang, batal hajinya. Makanya semua amal harus pakai sabar. Sabar. Iya. Sabar itulah sumber amal itu semua. Makanya innallaha ma'as sabirin. Nah, lalu apa untungnya jadi orang sabar? Baca ayatnya. Allah yang bilang, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 157. Mereka itu akan bersolawat Allah kepada mereka. Allah bersolawat kepada mereka yang sabar. Solawat.
Padahal yang setahu kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Kalau saja Allah bersolawat pada Nabi, malaikat bersolawat pada Nabi, semua Nabi dan Rasul bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di waktu Nabi Isra Mi'raj malah mengimami mereka sholat 2 rakaat, Nabi imamnya. Maka hai orang-orang beriman, bersolawat salam kamu kepadanya. Sebelum kita yang bersolawat sama Nabi, apa makna solawat Allah kepada manusia? Makna solawat di situ adalah Allah akan memberikan maghfirah alias ampunan. Kalau kita sabar dan sholat, diampuni Allah dosa-dosa kita. Wa rahmatun, dan Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah yang membimbing jalan hidup mereka langsung. Wah, hebat enggak? Itulah makanya supaya dapat dibimbing Allah, kita supaya ketemu Allah, Allah yang bimbing kita langsung. Itulah kalau orang beramal soleh, amal solehnya sabar dan sholat. Itu lagi. Kemudian kalau sholatnya beres, nah lain beres. Sholatnya rusak, nah lain rusak. Maka kasihan kali lah awak nengok orang yang enggak sholat ya. Ibu kasihan enggak nengok laki ibu enggak sholat? Kasihan lah ya. Dia capek cari makan, rupanya ke neraka pula dia. Iyalah. Kasihan enggak bapak nengok bini bapak enggak sholat? Kasihan lah. Capek pula dia melayan-layani awak, ke neraka pula dia. Kalau anak enggak sholat, kasihan enggak? Kasihan. Ya. Makanya jangan bosan-bosan mengajak mereka supaya sholat. Inilah hebatnya ibadah sholat ini, membangun persatuan umat Islam berkiblat ke Ka'bah. Kalau agama lain tengoklah rumah ibadahnya, suka hati orang pula. Ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Kita semua ke barat, arah kiblat, ya. Mudah-mudahan kita sempurnakanlah solat kita di bulan Sya'ban. Yang kedua, turunnya ayat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi. Itu turun pada bulan Sya'ban. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman, bersolawat dan salamlah kamu kepadanya. Maka perbanyaklah solawat di bulan ini, karena bulan ini perintah turunnya solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wajibat alaihimus syafa'ah, wajiblah mereka mendapat syafaat. Iya Pak.
Karena orang yang bersolawat pada Nabi itu salah satu bukti rasa cintanya pada Nabi. Nabi telah menjamin man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang cinta akan sunnahku berarti cinta padaku. Siapa yang cinta padaku besertaku nanti ke dalam surga. Jadi makanya berani Nabi bilang, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tak mau. Halo. Sahabat tanya, ada rupanya ya Rasul orang yang enggak mau masuk surga? Banyak. Siapa mereka? Yang tak mau ikut sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Ajaran. Apa itu? Jalan. Iyalah. Itulah. Jadi kalau ikut sunnah Nabi pasti ke surga. Ini masuk surga semua ini. Pasti masuk surga semua. Yang pasti ke surga Bapak Ibu. Yang tidak pasti selamat dari neraka. Ke surganya pasti, selamat dari nerakanya tidak. Enggak rupanya sama, enggak lah. Karena ada orang ke neraka dulu dia baru ke surga. Iya, namanya jahannamiun, alumni jahannam, tamatan jahannam, bukan tamatan Mesir, itu sesomatnya itu. Ini tamatan jahannam. Ibu-ibu rencana mau langsung atau neraka dulu? Langsung. Kalau mau langsung jangan bawa dosamu mati. Itu loh. Kalau dosa dibawa mati pasti dibersihkan di neraka. Kalau dosa udah kita tinggalkan di dunia ini pasti tidak ke neraka karena tak ada yang mau dibakar lagi. Itu loh. Ya. Apalah caranya supaya dosa kita diampuni Allah? Lagi-lagi sabar. Orang sabarnya pula itu dia. Dan sabar inilah yang paling berat dalam hidup ya. Cuma bagaimanalah teorinya supaya kita bisa sabar ya Bu? Sebelum Ibu tanyalah macam mana caranya dalam Quran supaya sabar. Ada tiga di Quran. Pertama, Allah katakan semua makhluk yang diciptakan di langit dan di bumi termasuk manusia sudah ditetapkan takdirnya. Bahkan 50.000 tahun lagi sebelum dijadikan sudah ditulis si kolam. Tahu si kolam? Si pena, takdirnya. Ini masing-masing tanpa kecuali. Bahkan Nabi bilang daun mangga yang ada di depan rumahnya itu pun sudah ditetapkan kapan jatuhnya. Apalagi yang punya mangga tuh. Halo. Ini udah tahu takdir. Itu satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan beban pada orang kalau dia tidak sanggup memikulnya. Maka yakinkanlah karena sanggupnya aku makanya Allah pikulkan kepadaku. Dua. Pertama takdir, kedua berbaik sangka. Yang ketiga, fa inna ma'al usri setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tanamkanlah 3 hal di hatimu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, dan Allah suka pada orang sabar. Diampuni Allah dosa-dosanya. Baik. Yang kedua,
Kayak mana supaya diampuni Allah dosa kita. Kebetulan semalam malam nisfu Sya'ban itu kata Nabi, itu malam diampuni Allah semua dosa hambanya kecuali dua kelompok. Yang dua kelompok ini nggak dapat ampunan tadi malam, nggak dapat. Selain yang dua ini dapat. Pertama adalah ahli syirik, orang syirik yang mempersekutukan Allah, nggak dapat ampunan ini. Yang kedua, orang yang dendam pada seseorang sehingga tidak tegur sapa, alias boikot, qati'ur rahim, SKT, tidak berbaikan. Ini juga nggak dapat ampunan tadi malam. Satu jalur habalim minallah syirik, satu jalur habalim minan nas qati'ur rahim. Dua masalah, dua kelompok manusia ini tidak akan dapat ampunan dari Allah. Padahal tadi malam puncaknya malam nisfu Sya'ban, seperti malam Lailatul Qadar di Ramadan. Enggak dapat dia. Itulah. Yang kedua, salat juga melebur dosa. Kalau kata Nabi kita salat 5 waktu sehari semalam, tak ubahnya lah di depan rumah kita ada sungai. Setiap kali kita keluar dari sungai itu setiap kali kita keluar dari rumah mandi di sungai itu. Kita keluar 5 kali sehari semalam. Apakah kalau seorang beribadah salat 5 kali sehari semalam, kalau seorang mandi 5 kali sehari semalam, apakah kamu masih melihat kotoran pada tubuhnya? Tidak lagi Rasul. Seperti itulah bersihnya orang yang salat dari dosanya. Itu deh. Kemudian kalau orang solat kata Nabi, diletakkanlah dosa-dosanya di atas ubun-ubunnya. Apabila ruku atau sujud, berguguranlah dosa itu. Makanya sempurnakan rukukmu, sempurnakan sujudmu. Warka'u ma'ar raki'in wasjud wa qatarib. Ada orang pula enggak sempurna rukuk sujudnya. Istilahnya apa? Enggak kayak maling solat, patu ayam. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, baru mau jatuh dosa tu, sami Allah, enggak jadi jatuh. Allahu Akbar, enggak jadi jatuh. Orang kayak enggak ada tumanin. Cuman mau jatuh, baru mau jatuh bangkit dia balik. Puasa juga. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa apa itu Ustaz? Memang ada dua qaul ini. Ada berpendapat dosa kecil saja yang dihapus, dosa besar tidak, harus taubat. Tapi ada yang berpendapat semua dosa besar, dosa kecil dihapus. Dan ini yang paling muktamad, yang paling kuat pendapatnya. Iya, itulah hebatnya. Haji seperti anak baru lahir. Waduh. Kecuali dosa pada manusia muallaq, tergantung maghfirah dari Allah sebelum yang bersangkutan mau memaafkannya. Makanya saya pun minta maaf juga ini kepada BKM dah, kepada seluruh jamaah, karena mau masuk Ramadan. Iyalah, banyak salah saya. Kadang salah ngomong agak kasar. Maklumlah orang Mendiling, orang Batak. Kadang salah tengok, melotot baginya mataku pula. Kadang salah kaji, nggak nyambung. Kadang salah apa lagi? Salah jadwal tak datang misalnya. Minta maaflah kepada Bapak Ibu. Maafnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, makasih. Bapak Ibu nggak ada salah sama saya. Kalau ada aku maafkan juga lah. Yang mana tahu ya Bu ya? Awak ceramah, dia ceramah. Atau ada ceramah, dia ngantuk-ngantuk. Atau ceramah dia selonjor-selonjor. Kalau dianggap salah lah itu, ya udahlah.
Maafkan itu. Bersih maaf-maafanlah kita ya masuk Ramadan. Nah itu cara kita untuk semua, banyaklah semua amal ibadah hampir menghapus dosa. Baik, sampai di situ ada mau kita diskusikan? Dipersilakan. Iya, nah, kasihkan dulu mic. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatan Ustaz, kami juga maaf Ustaz, mohon maaf juga Ustaz. Iyalah, iya. Puasa, tapi nanti di bulan puasa kita pasti bertemu Pak Ustaz. Dari pencerahan Ustaz, singkatan Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Kita kan baru semalam kita sampai ke Hizbul Sa'bah. Iya. Ya, baru semalam. Di malam Hizbul Sa'bah itu Ustaz, kita dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Itu yang saya baca itu saya, dan juga insya Allah saya lakukan. Kemudian salawat 3 kali, 100 kali. Kemudian juga zikir 100 kali. Saya nggak tahu itu Ustaz, tapi saya tidak paham itu Ustaz. Apakah anjuran itu datangnya memang dari Al-Quran, memang ada dalam Al-Quran, atau memang ini ada anjuran dari ulamanya? Yang pertama Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, setelah Nisfu Sa'ban, apakah ada lagi puasa sunnah setelah Nisfu Sa'ban? Karena saya juga mendengar Ustaz, ada yang mengatakan tidak ada lagi puasa sunnah setelah Nisfu Sa'ban. Kemudian ada Ustaz lagi yang mengatakan bahwasanya masih ada puasa sunnah setelah Nisfu Sa'ban. Jadi ada 2 pendapat di situ Ustaz. Yang mana yang masih bisa melaksanakan puasa sunat, yang mana yang tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang kalau ibu-ibu nih yang rajinan puasa, berapa kalah awak dibuat. Wirid, Yasin, Akbar, waduh puasa sunat Senin Kamis. Wah, terima kasih. Yang ada anjuran memperbanyak amal ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Bisa zikir, bisa doa, bisa baca Quran. Dan yang ingin baca Quran ada yang memilih Yasin, karena Yasin jantungnya Al-Quran. Dan di antara ulama kita ada yang berijtihad baca Yasin 3 kali. Jadi tidak dari hadis, tidak dari Quran, ijtihad ulama. Tapi memperbanyak amal malam itu hadis. Teman nggak ditentukan amalnya apa. Zikir masuk, doa masuk, baca Quran masuk, cuman ada ijtihad ulama Yasin. Kemudian dikaitkan dengan 3 kali ya, sekaligus pasang niat dan doa, ya kan? Ada doa malam nisfu Sya'ban. Lalu bolehkah kita bertawasul melalui amal? Boleh. Nabi kok yang ngajari kita itu ketika 3 orang sahabat masuk ke dalam gua karena hujan, sebaik masuk ke dalam meluncur batu besar ke mulut gua tu, mereka masing-masing menyebutkan amalnya, lalu lepas. Ya Allah, berkat baca Yasin aku malam nisfu Sya'ban ini, panjangkanlah umurku, sehatkan aku dalam ketaatan. Baca Yasin, doa. Habis itu pasang lagi niat dan doa, ya Allah, lapangkanlah rezekiku, mudahkan urusanku berkat baca Yasin malam nisfu Sya'ban ini. Baca Yasin, doa. Yang ketiga, tetapkanlah aku dalam iman, hidup mati beriman, hidup beriman, mati beriman, kumpul masuk surga beriman, berkat baca Yasin ini. Yasin, doa. Dan doanya itu luar biasa ya. Ya Allah, kalau dalam ketetapanmu dulunya sesuatu ini tidak baik untukku, maka hapuslah ya Allah ketetapanmu itu, buatlah ketetapan yang baru. Seolah-olah kita memohon
merubah nasib. Malam merubah nasib. Itulah Bu ya. Yang kedua, puasa nisfu Sya'ban Nabi puasa. Kenapa? Karena rekap amal kita setahun ini, rekap yang ditulis oleh Raqibun wa Atidun. Direkaplah, naiklah pada tadi siang nisfu Sya'ban. Kalau rekap seminggu, hari Kamis naiknya. Rekap setahun diangkat pada nisfu Sya'ban. Dan aku senang, kata Nabi, ketika amalku naik, aku lagi puasa, dengan harapan amalku itu diterima Allah, dosaku diampuni Allah. Itulah nisfu Sya'ban. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan setelah nisfu Sya'ban tak ada lagi puasa. Puasa apa itu? Puasa Sya'ban, nggak ada lagi. Tapi kalau puasa Senin Kamis yang sudah ia biasakan selama ini, teruskan aja. Yang puasanya kayak puasa Nabi Daud, ya puasa sehari buka sehari, teruskan aja. Apalagi yang puasanya masih ada qadhaan, mengqadha aja, nggak ada masalah. Jadi yang tidak ada baru memulai puasa Sya'ban dia besok, tak ada lagi, udah puncaknya semalam tadi. Iya, tadilah puncaknya, yang tak ada lagi puasa Sya'ban besok, lusa sampai masuk Ramadan, nggak ada lagi. Yang ada apa? Senin, Kamis. Bisa puasa Nabi Daud, apalagi mengqadha. Teruskan aja. Jadi bukanlah khilaf ulama, pemahaman hadis itu yang separuh-separuh. Jadi makanya kalau memahami jangan separuh, biar tidak gagal paham. Ya, bukan dua qaul ya, bukan. Semua katakan tak ada puasa Sya'ban lagi habis nisfu. Tapi puasa Senin Kamis ada. Puasa Nabi Daud ada, puasa mengqadha ada. Ya, begitu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, mal 5 ya. Ya, mal 5 gitu. Mal 5 itu. Mal 5 itu. Ada bapak-bapak? Ya, silakan. Sebelum masuk waktu Isya. Ayo, Pak. Ayo, fadhal ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari cerita Ustaz mengenai artinya yang banyak amalan dalam nisfu Sya'ban ini. Iya. Itu amalan setahunan Ustaz ya. Iya, tahunan. Kalau misalnya puasa itu kita tahun yang lalu belum selesai di Qadha. Ini udah mau masuk bulan Ramadan. Bagaimana perhitungannya Ustaz? Ya, coba jelaskan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau puasa tinggal, solusi pertama, kalau puasa Ramadan tinggal, solusi pertama qadha. Solusi kedua fidyah. Itulah. Lalu seandainya belum diqadha, padahal ada kesempatan mengqadha, salahlah dia. Tapi tidak diqadhanya karena memang tak ada kesempatan, karena pas di Ramadan itu dia hamil, habis hamil melahirkan nipas menyusui anak 2 tahun, belum habis nyusui hamil pula balik, baru melahirkan nipas menyusui hamil pula balik, melahirkan mati, bayar fidyah.
Jadi kalau tidak dikerjakannya salah satu itu, dipertanggungjawabkannya lah nanti di sisi Allah dah. Ya. Dipertanggungjawabkan. Nah, lalu kaitannya dengan diangkat, tapi udah diangkat catatan amal, tahun depannya baru ke kode. Ya mudah kali buat Allah itu. Ya udah ditipik balik. Ini bukan tanggung dah Bapak Saudara. Komputerisasinya itu Pak Haji langsung komputernya. Wah, namanya pun nama nulisnya bukan tanggung, kolam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kolam. Kolam pena itu bukan kampung kolam. Kolam pena. Pena ini ada 3. Pertama namanya pena takdir. Pena itulah yang disuruh Allah menuliskan semua takdir langit dan bumi semuanya. Yang kedua pena malaikat. Nah ini yang dilapor itu pena malaikat. Ketiga baru pena ulama yang mengarang buku, Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, dengan ditulisnya Quran. Oh ya Allah, bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita amalkan. Hebatlah jasa pena para ulama-ulama itu ya. Iyalah. Kalau enggak, payah kita. Jadi itulah ya, mudah-mudahan boleh. Digantikan dengan misalnya anaknya. Bolehkah kalau orang tuanya sudah meninggal dunia lalu dikodo oleh anaknya? Boleh. Atau dikodo istrinya? Boleh. Atau dikodo suaminya? Boleh. Dikodo saudaranya? Boleh itu. Tapi terlebih-lebih anaknya lah. Karena hadis itu pun anaknya yang bertanya kepada Rasul, ibuku sudah meninggal, saya tahu puasa Ramadannya banyak tinggal, kalau saya qada lepas enggak kewajibannya? Dijawab Nabi, kalau ada utangnya sama si fulan kau bayar, lunas enggak utangnya? Lunas kali ya Rasul. Begitu jugalah lunaslah utangnya pada Allah kalau sudah kau qada, seperti lunasnya utang orang tuamu kepada si fulan setelah kau bayar. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.